just like you should my neck. C. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijakan militer. Selama hampir 6 abad para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah, ada 37 orang khalifah. 1. Periode pertama. Periode pertama Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wathiq, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Usaha militer merupakan kebijakan yang terus-menerus dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sejak yang pertama hingga khalifah terakhir. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama adalah sebagai berikut: A. Abu Abbas Daulah, B. Abu Ja'far al-Mansur, C. Muhammad al-Mahdi, D. Musa al-Hadi, E. Harun ar-Rasyid, F. Abdullah al-Amin, G. Abdullah al-Makmum, H. Al-Mutasim Billah, I. Abu Ja'far al-Wathiq. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah muncul pada akhir periode ini. Khalifah al-Wathiq merupakan khalifah terakhir pada periode pertama. Kebijakan yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Periode kedua, periode ini berlangsung tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buhaywiyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama, disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua, pertama Al-Mutawakkil, yang kedua Al-Mutasir, yang ketiga Al-Musta'in, yang keempat Al-Mutas, yang kelima Al-Mutahdi, yang keenam Al-Mutamin, yang ketujuh Al-Mutahid, yang ke-8 Al-Mutahfi, yang ke-9 Al-Mutahdi, yang ke-10 Al-Zahir, yang ke-11 Al-Wadi, yang ke-12 Al-Mutakhi, yang ke-13 Al-Mutahfi. Pada periode ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan, kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama. Periode ketiga, Daulah Abbasiyah periode ini dimulai tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Sejak berdirinya Daulah Buhaywiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad, periode ini disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buhaywiyah. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga yaitu yang pertama Al-Muqtafi, yang kedua Al-Muti, yang ketiga At-Ta'i, dan yang keempat Al-Qadir. Pada periode ini, kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Abbasiyah. Pada masa itu, para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khatib salat Jumat banyak diserahkan kepada orang-orang dari kalangan Buhaywiyah. Periode keempat, Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Saljuk. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat yaitu A. Al-Qayyim, B. Al-Muqtadi, C. Al-Mustashir,
D. Al-Mustarsyid, Ar-Rasyid, F. Al-Mustafi, G. Al-Mustanjid, H. Al-Mustahdi, I. An-Nasir. Pada periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk. Khwarizmiyah telah mengakhiri daulah ini. Para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya karena hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. 5. Periode kelima. Periode ini dimulai tahun 590 Hijriah, 1194 Masehi, 656 Hijriah atau 1258 Masehi, dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima: A. Az-Zahir, 622 Hijriah atau 1224 Masehi, 623 Hijriah atau 1226 Masehi. B. Al-Mustansir, 623 Hijriah atau 1226 Masehi, 640 Hijriah atau 1240